Oke teman-teman, kali ini kita akan coba sedikit yang berbeda dari riwayat ataupun historical price yang ada sampai saat ini, terutama untuk grafik emas. Kira-kira pasti akan muncul pertanyaan, apakah sudah saatnya melakukan pembelian atau justru masih tetap sell karena harga yang sudah cenderung turun. Oke, ada satu hal yang saya temukan di sini, yaitu kalau teman-teman cek dengan grafik di tahun 2021, di-compare dengan yang saat ini terjadi. Dan kita nggak perlu jauh-jauh deh, grafiknya menggunakan grafik K4. Nah, seperti apa tampilannya ataupun outlook-nya, dan apakah mungkin history repeat itself alias akan berulang sejarah dengan sendirinya, atau justru akan berlawanan dengan sejarah. Kita lihat di video berikutnya. Oke, ini adalah grafik yang untuk saat ini di tahun 2023 dan saya masih menggunakan grafik K4 yang terbaru. Tentunya kalau Anda lihat di sini dia cenderung sudah mengalami penurunan dan level support kelihatannya sudah terlalu ini ya. Bisa dibilang ini mungkin dalam hal penembusan atau breakout. Tapi apakah itu confirm breakout atau tidaknya, kita masih tetap harus lihat dari dua candle berikutnya. Artinya, kalau sampai dia ditutup dengan candlestick yang bearish, lalu kemudian juga harga tetap dalam dua periode ke depan atau kurang lebih 84 atau 8 jam ke depan, dia tetap dibuka di bawah garis trendline ini, maka kita confirm dia tembus. Masalahnya adalah kalau teman-teman perhatikan dari level yang ditunjukkan oleh areal arsir hijau. Nah, areal arsir hijau ini adalah level historical price yang secara kebetulan dia berada di kisaran 1823 sampai 1832 atau 1833. Jadi ini sebagai teritori yang tadi kita sudah sempat simpulkan bahwa ini adalah historical price yang mungkin akan relatif lebih kuat. Nah, harapannya tentunya kalau misalkan kita asumsikan ini menjadi areal kuat, maka terlepas itu dari pola falling wedge yang gagal atau mungkin falling wedge-nya belum selesai, artinya nanti kita akan tarik garis lagi support, tentunya setelah next to candle ya. Nah, ini berarti nantinya diharapkan di sini alur di sini dia justru terjadi kenaikan. Nah, hal ini berkaitan dengan historical price. Kalau teman-teman perhatikan di tahun 2021, polanya akan cenderungnya mirip, teman-teman. Oke, ini saya sudah capture. Nah, ini kita sudah capture di tahun 2023. Nah, ini adalah pembandingnya, yaitu grafik yang sudah kita persiapkan di sini tahun 2021. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini, saya zoom. Oke, ya. Setelah dia mengalami kenaikan, lalu kemudian, nah puncaknya terjadi reversal bearish. Ini waktu itu kebetulan terdeteksi sebagai head and shoulder. Nah, kemudian dia break, lalu kemudian dia turun. Celakanya adalah penurunan tersebut justru cenderung terjadi berkelanjutan. Nah, apa yang terjadi? Setelah itu ternyata langsung memicu level support yang sama. Level supportnya kebetulan ada di areal tersebut, ya. Ini yang kita sebut dengan historical price atau history repeat itself. Karena begitu dia sempat terjadi rebound, ini juga sama, gitu ya. Ini areal yang sama, rejection juga, lalu kemudian dia turun. Nah, turunnya bertahap, lalu kemudian ternyata mendekati level support ini, dia justru didorong lagi, ya, didorong lagi naik. Nah, disinilah letaknya waktu itu kita ketemukan ya di tahun 2021 terkait dengan potensial dari falling wedge. Apa yang terjadi? Setelah itu dia break ya. Begitu dia break, ternyata dia sempat terkoreksi. Terkoreksinya juga tidak tembus lagi di bawah, tapi melainkan dia naik lagi. Cuman nah ini rambu-rambu. Ternyata dia kecenderungan ada potensi dari double top. Tapi targetnya ternyata tertahan lagi oleh level historical price. Nah, lalu perhatikan apa yang terjadi. Berikutnya adalah langsung dia bangkit dan setelah itu kalau Anda cek di grafik sepanjang Desember sampai Januari 2022 itu ternyata dia kembali ke level ini. Nah, inilah yang membawa kami berpikir bahwa hal tersebut bisa juga kembali berulang di hari ini atau bahkan di minggu ini. Nah, tinggal masalahnya kita tinggal cari saja triggernya apa, ya pemicunya apa. Apakah ini bisa terjadi copy paste atau bahkan kecenderungan yang sama? Nah, kita lihat ya, posisinya sebetulnya ini sangat memungkinkan. Karena dari sisi kiri, sisi kanan kecenderungannya equal ya. Kecenderungannya sama dan kita tetap mencoroti areal hijau ini dan dengan demikian berarti next-nya adalah harapan bahwa dia akan naik secara bertahap. Kemudian nanti mungkin koreksinya tidak diharapkan terlalu dalam, lanjutkan kenaikan, koreksi dikit, lalu kemudian di sini nanti dia lanjutkan kenaikan. Oleh karena itu kita tinggal tunggu saja data
yang bisa memicu kenaikan tersebut. Jadi itu kurang lebih uraian yang bisa menjadikan pembanding apakah hari ini atau minggu ini kita sudah mendapatkan level low dari pergerakan harga emas atau belum. Tapi ingat, tidak serta-merta itu akan langsung completely berhasil. Jadi kalaupun Anda melakukan buy di teritori hijau tersebut 1823, 1833, ingat selalu menggunakan risk management, salah satunya stop loss untuk mengantisipasi kalau sampai dia jebol 1823. Thank you untuk perhatian Anda dan silakan subscribe ataupun like dan juga komen apakah menurut Anda ini akan berhasil mengikuti atau mengulang dari riwayat yang terjadi di 2021 atau tidak. Oke, saya tunggu komentarnya di kolom komentar.